Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam persekutuan keluarga GKI Karanglewas tanggal 14 Agustus 2020. Saya berharap kabar Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, sukacita di dalam Tuhan. Kita bersama-sama bersekutu di kesempatan petang hari ini. Maka dari itu saudara-saudara, saya mengajak kita semua yang berada di rumah masing-masing untuk bersama-sama menyerahkan persekutuan ini dari awal sampai akhir ke dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kasih penyertaan Tuhan ketika kami beraktivitas di hari yang baru yang Tuhan sediakan. Ketika kami menjalani aktivitas kami di hari Jumat ini, kami beroleh sukacita, kami beroleh kebaikan, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Maka dari itu kami mau sungguh bersyukur Tuhan, kami mau menyerahkan segenap hati dan pikiran kami untuk terus dibentuk, untuk terus dibangun iman kami. Sehingga di dalam setiap perjalanan hidup kami beroleh damai sejahtera Tuhan. Tuhan, sesaat lagi kami akan merenungkan sabda-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami, biarlah kami boleh merenungi firman Tuhan dengan baik. Dan tentunya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap ikatan relasional kami satu dengan yang lain. Dan kami percaya Roh Kudus menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara di rumah membuka kitab 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 sampai ke-22. LAI memberikan judul perikop Elisa menyehatkan air di Yeriko. Kalau sudah ketemu, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya bersama-sama dengan saya. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan kitab kita. Yang berbahagia bukanlah mereka yang hanya membaca Alkitab, tetapi mereka yang melakukan sabda kebenaran firman Tuhan di dalam hidup keseharian mereka. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari Jumat ini kita bersama menggumuli tema tanggung jawab bagi kepentingan umum. Secara khusus, secara spesial, kita juga menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, saudara-saudara, jika kita berkendara di jam-jam sibuk berangkat kerja maupun pulang kerja, apa yang saudara biasanya perhatikan? Coba sejenak kita perhatikan saudara-saudara, ketika kita berkendara di jalan, beberapa persimpangan jalan yang kita lalui. Di beberapa persimpangan jalan terkadang lampu lalu lintas dan zebra cross itu sudah jauh berkurang maknanya. Nah, beberapa pengendara terbiasa melanggar peraturan demi kepentingannya sendiri, seakan tidak mempedulikan kepentingan pengendara yang lainnya maupun pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Itu contoh pertama, saudara. Contoh kedua,
Mungkin saudara ketika menikmati lingkungan sekitar, ketika saudara berjalan di area rumah, saudara menemukan sampah yang terbuang begitu saja, berserak di area jalan sekitar rumah, di komplek perumahan kita, dan lain sebagainya. Wah, mungkin hal itu dipandang sepele saudara, alah cuman sampah, alah nerobos sedikit gak masalah lah. Tapi saudara-saudara, hal yang dipandang sepele itu bisa menimbulkan dampak yang besar dan semakin terasa dalam jangka waktu yang panjang. Saudara, perkara yang saya katakan, contoh yang saya katakan adalah contoh yang sederhana, yang kerap kali terjadi di sekitar kita. Namun hal itu menandakan saudara, kita sebagai manusia gagal bertanggung jawab untuk perkara yang sederhana. Mungkin saja kita juga akan sulit mempertanggungjawabkan perkara yang lebih besar, terutama dalam hal memperjuangkan kepentingan bersama. Saudara, apa jadinya ketika kita sebagai warga negara hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri? Nah, pada persekutuan keluarga hari ini saudara, kita akan mengulas kisah seorang nabi yang luar biasa. Kalau kemarin kita belajar tentang Hosea, hari ini kita belajar tentang nabi bernama Elisa. Siapakah Nabi Elisa, saudara? Elisa itu adalah benar-benar seorang sahabat sekaligus murid Elia yang berintegritas. Jadi Elisa itu adalah murid seorang Elia. Nah saudaraku, di dalam memahami kisah Elisa yang menyehatkan air di Yeriko, kita akan sangat terbantu ketika kita juga dapat memahami keseluruhan kisah perjalanan Nabi Elisa secara utuh. Nah, pada perikop sebelumnya saudara, di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-18, Elisa itu tampil sebagai seorang murid yang setia, benar-benar taat pada gurunya. Ia selalu mengikuti Elia kemanapun Elia pergi, sampai Elia terangkat ke sorga. Nah, Elisa ini juga melihat sendiri bagaimana Elia itu naik ke sorga, saudara. Nah, kesetiaan Elisa itu berbuah manis. Elisa diperkenankan mewarisi roh Elia, dan Allah berkenan memakai Elisa untuk meneruskan tugas perutusannya demi mempertobatkan bangsa Israel. Nah, Elisa pada waktu itu tinggal di sebuah kota bernama Yeriko, saudara. Yeriko itu adalah sebuah kota yang letaknya lebih rendah dari Yerusalem. Kota tersebut adalah kota yang terletak di tebing sebelah barat Sungai Yordan. Kalau saudara lihat di peta, ada di bagian akhir Alkitab yang menunjukkan kota Yeriko. Kota Yeriko itu juga dijuluki kota pohon korma, saudara. Wah, enak-enak. Kita bisa menemukan kurma yang sangat lezat di kota Yeriko. Nah, saudaraku, kota Yeriko adalah kota yang secara geografis oke. Kota yang secara letaknya strategis. Aktivitas perniagaan perdagangannya produktif. Akan tetapi ada satu masalah yang menerpa kota Yeriko, yakni air yang sangat buruk, saudara. Kondisi air, kualitas air yang sangat buruk dan berdampak negatif bagi masyarakat Yeriko. Bayangkan saudara, kalau saudara lihat tadi di ayatnya yang ke-19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Oh, luar biasa saudara. Kotanya strategis, kotanya luar biasa, baik, tetapi kualitas airnya sampai-sampai membuat keguguran bayi. Saudara, di tengah keprihatinan itu, di tengah kondisi yang tidak baik itu, tentu masyarakat pun dibuat pusing saat itu. Kalau saudara tinggal di hunian yang nyaman, di daerah yang nyaman, tapi punya kualitas air yang buruk, gak ngalir seharian, bahkan sering gak ngalir,
Ketika airnya ngalir, bau besi, bau kuning, warna kuning. Wah, saudara-saudara, mungkin akan menyusahkan kita. Kita harus membeli air yang lebih baik, kita harus mengisi air yang lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Elisa yang baru saja diberikan otoritas oleh Allah memberikan arahan pada penduduk Yeriko, yakni apa, saudara? Ambillah sebuah pinggan baru. Pinggan baru itu adalah piring baru, piring tampah gitu ya, saudara. Dan taruhlah garam ke dalamnya. Jadi Elisa diminta menyiapkan pinggan, piring, dan ditaruhlah garam di dalamnya. Nah, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kita lihat betapa integritas Elisa tetap hidup dalam dirinya sekalipun Elia sudah tidak bersama-sama dengannya. Elisa baru saja menerima tugas perutusannya. Tapi mari kita lihat, saudara, apa yang dikerjakan pertama kali oleh Elisa bukan menjunjung tinggi kepentingannya sendiri, tetapi menjunjung tinggi kepentingan masyarakat Yeriko. Nah, yang kedua, saudara, Elia menggunakan piring baru dan garam untuk menyehatkan air di Yeriko. Nah, sekalipun kita tahu, saudara, bahwa garam dapat berfungsi sebagai antiseptik, namun beberapa penafsir menyebutkan bahwa piring baru dan garam punya makna simbolik, yakni melambangkan kekudusan dan kemurnian Allah yang mampu menyehatkan Israel untuk bertobat dari dosa dan pelanggarannya. Nah, saudaraku yang terkasih, Elisa mengajarkan kita untuk hidup secara bertanggung jawab dalam spiritualitas keseharian, termasuk ketika kita bekerja di tengah dunia, ketika kita hidup di tengah dunia. Sekalipun kini Elisa punya otoritas yang sama dengan Elia, dia seorang pemimpin, dia hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi seorang pemimpin spiritual. Akan tetapi, saudara, Elisa tidak memilih untuk menjadi orang yang eksklusif. Elisa tidak sibuk dengan kebutuhan dirinya sendiri. Ia merasa harus mempertanggungjawabkan panggilannya dengan cara terjun mengusahakan kemerdekaan untuk kepentingan penduduk Yeriko. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Mungkin apa yang dilakukan Elisa ketika menyehatkan mata air di Yeriko dipandang kecil, itu mah sederhana, semua orang bisa. Apa yang susah? Ketika mempersiapkan piring dan menaburkan garam, lalu menaburkan garam itu ke mata air Yeriko, semua orang bisa. Oh, tunggu dulu, saudara. Hal yang kecil, perkara yang kecil. Ketika seseorang melakukan perkara yang kecil di lingkungan di mana kita bertumbuh, di mana dia bertumbuh dengan cinta yang besar, maka hal itu akan bertumbuh menjadi besar. Mungkin Elisa hanya sebatas menaburkan garam dengan piring yang baru, tidak lebih dari itu. Namun sesuatu yang mudah itu tidak akan terrealisasi ketika tidak ada komitmen untuk taat dan setia, sekaligus percaya pada penyertaan Allah. Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, marilah kita sejenak berefleksi diri. Ketika kita mengaku diri sebagai umat yang setia pada Tuhan, sudahkah kesetiaan itu menjadikan kita sebagai manusia yang makin bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa kita, bukan menjadi manusia yang eksklusif dan ingin menang sendiri? Mengutip pernyataan Bunda Teresa, saudara, lakukanlah perkara kecil di lingkungan di mana kita bertumbuh dengan cinta yang besar. Maka dari itu, saudara, merdeka dan selamat memperjuangkan kemerdekaan dimanapun Anda berada. Tuhan memampukan. Betapa
kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita mengheningkan hati kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan ketika kami hidup, merajut kehidupan, merajut karya kami di bangsa ini. Kami bersyukur ketika kami dilahirkan di bangsa Indonesia ini. Dan kami percaya Tuhan menyertai perjalanan bangsa ini ke arah yang makin baik. Kami bersyukur untuk alam ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang boleh kami nikmati kapanpun kami mau. Kami bersyukur untuk setiap keberagaman yang Tuhan hadirkan di negeri kami ini. Kami bersyukur untuk para pemimpin yang berusaha sedemikian rupa untuk memperjuangkan hak-hak bersama. Kami juga bersyukur untuk presiden kami yang terus berjuang untuk membangun tanah air kami. Tuhan, kami juga berdoa dan bersyukur untuk keberadaan diri kami. Biarlah kami sebagai warga negara Indonesia boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tidak semata-mata mementingkan diri kami sendiri, melainkan seperti Elisa, apa yang Elisa lakukan sungguh menyadarkan diri kami bahwa kami harus menjunjung tinggi kepentingan umum, menghargai dan mengasihi sesama di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami melakukan perkara-perkara yang kecil di lingkungan di mana kami bertumbuh dengan cinta yang tulus, cinta yang agung. Kami juga bersyukur dan teringat akan saudara-saudari kami, Jemaat GKI Karanglewas, yang Tuhan anugerahkan 1 tahun usia yang baru. Kami berdoa untuk Ibu Rum Potijah. Kami berdoa untuk Ibu Penatua Kristidian Agustina. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Cibel Agus Maji. Kami berdoa juga untuk Ibu Lasmaria Silalahi. Dan juga saudari-saudari kami yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami yang di minggu-minggu ini berulang tahun. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu beserta dengan mereka menaungi segenap kehidupan, aktivitas, karya dan pelayanan mereka. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesukacitaan. Biarlah mereka juga boleh semakin setia kepada Tuhan, semakin bersyukur di dalam hari-harinya. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang kami rasakan Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami, Engkau menopang kami. Biarlah juga kami boleh semakin kuat iman di tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap kami, bahkan saudara-saudari kami yang kami sebutkan namanya di dalam hati kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan juga jamah dia. Kiranya juga Tuhan hadir di dalam setiap penanganan medis yang ditempuh. Dan juga Tuhan bisa memakai kami untuk mendoakan dan
menghibur mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan gerejawi di GKI Karanglewas, katekisasi yang sudah berjalan, juga ibadah online. Tuhan juga yang memberkati. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersandar. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh
Oke, saudara-saudara yang terkasih, persekutuan kita di tanggal 14 Agustus 2020 telah selesai. Saya berharap Bapak Ibu Saudara terus menjaga kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan, dan jangan lupa kita bertemu lagi di ibadah Minggu tanggal 16 Agustus 2020, ibadah syukur dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia yang akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim. Maka dari itu saudara, selamat melanjutkan aktivitas Anda di malam hari ini dan selamat beristirahat. Kiranya Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.